Halo warga intelektual sekalian. Guys, bayangkan 8 serangan bertubi-tubi, serangan Israel ke Suriah, guys. Wow, gila banget. Luar biasa. Bukan 1-2 serangan, tapi 8 serangan berturut-turut. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Israel bombardir Suriah? Padahal Suriah itu kan dekat sama Amerika. Bukankah Israel itu bestinya Amerika? Kenapa di saat Amerika dekat dengan Suriah, Israel justru membombardir Suriah? Apa alasannya? Apakah yang ditarget Israel itu sebenarnya Turki? Jadi ada informasi yang mengatakan bahwa Turki itu bekerja sama dengan Suriah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kemudian, apakah berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah? Kayaknya iya ya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Suriah itu adalah seimin. Jadi warga Konoha itu apapun yang terjadi, kita harus membela yang seimin. Nah, yang jadi pertanyaan, apa di balik ini semua? Jadi guys, serangan yang dilakukan oleh Israel ke Suriah itu semacam serangan untuk mengantisipasi hubungan kerjasama antara Suriah dengan Turki. Jadi Turki itu digadang-gadang bekerja sama dengan Suriah. Suriah minta tolong sama Turki untuk memperkuat militer gitu ya. Jadi ini kan ada semacam pertanyaan besar ya, kenapa Israel itu membombardir Suriah? Bukankah Suriah itu tidak punya urusan dengan Israel, mau sama siapapun Suriah bekerja sama Turki juga boleh, sama siapapun boleh gitu ya. Kenapa harus Israel mencampuri gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi alasan yang paling masuk akal dari Israel adalah karena Suriah itu kan dekat dengan Israel ya. Jadi kalau Israel mengizinkan Turki bangun pangkalan militer di Suriah misalnya, itu sama aja seperti duri dalam daging gitu ya. Itu sama seperti memelihara musuh gitu ya. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa Turki itu bangun pangkalan militer di Suriah, guys. Wow, luar biasa. Jadi bagi pembenci Israel biasanya mereka akan mengatakan, oh Israel itu ikut campur ya, Israel itu terlalu sewot dengan urusan Suriah, kan nggak punya hubungan lagi dengan Suriah. Ngapain sih harus membombardir Suriah? Biasanya seperti itu ya, dari sudut pandang haters Israel ya. Tapi dari sudut pandang pendukung Israel mengatakan, oh sah saja nggak jadi masalah kok. Ya itu kan seperti antisipasi gitu ya. Sebelum terjadi yang namanya serangan yang lebih besar, ya diantisipasi gitu ya. Jangan sampai Turki membangun pangkalan militer di Suriah. Kalau Turki membangun pangkalan militer di Suriah itu sama seperti memelihara musuh. Itu seperti musuh dalam selimut. Itu dari sudut pandang pendukung Israel. Nah, bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan Israel itu salah, enggak juga gitu. Ada misalnya ada yang mengatakan Suriah juga tidak salah, enggak juga gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Israel itu bukan negara sempurna, Turki juga bukan negara sempurna, Suriah juga seperti itu ya. Mereka punya kelebihan dan kelemahan gitu. Jadi ini perang perebutan kekuasaan di Timur Tengah atau perebutan pengaruh di Timur Tengah. Jadi bisa dikatakan sekarang yang paling berpengaruh di Timur Tengah itu Israel, Turki, Arab Saudi. Dulu Iran ya, lumayan lah ya. Tapi Iran kan sudah keok kan. Sekarang yang punya pengaruh itu cuma 3, Israel, Turki, dan Arab Saudi. Nah, bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi sama Israel kan nggak terlalu ada masalah ya.
mereka bestian gitu, mereka kerjasama kok ya. Arab Saudi nggak terlalu terlalu menyerang Israel gitu, udah kapok gitu ya. Dulu pernah ngajak perang tuh Israel, udah kapok gitu, udah tahu kemampuan Israel gitu ya. Jadi negara-negara Teluk itu atau negara-negara Timur Tengah itu sebenarnya udah kapok berurusan dengan Israel. Saya tidak pro terhadap Israel ya, saya bukan buzzer Israel. Apakah semua orang Israel itu baik? Enggak juga. Apakah ada orang jahat di Israel? Ada kok. Apakah semuanya suci? Enggak. Jadi jangan berpikir saya itu Yahudi pesek ya. Saya tuh sering dikata-katain Yahudi pesek gitu ya. Kalau Anda ngata-ngatain saya Yahudi pesek, Anda juga bisa saya kata-katain kok dengan Arab pesek ya kan. Cuman pendukung Yahudi di Konoha itu dikit, makanya Yahudi pesek itu lebih familiar daripada Arab pesek ya kan. Warga Konoha juga kan menyembah orang Arab juga kan, tanpa kita sadari. Kita tuh cium-cium kaki orang-orang Arab gitu, orang Yaman gitu ya. Yaman pesek, ada banyak tuh di Konoha. Jadi sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngata-ngatain Yahudi pesek, ya kita karena kalah jumlah aja. Di Konoha juga banyak kok ya Arab pesek. Jadi jangan ngata-ngatain gitu ya. Kemudian apakah bentrok antara Israel dan Suriah ini ada hubungannya dengan agama gitu? Enggak ada hubungannya guys. Jadi ini murni perang geopolitik. Cuman ya ada sebagian oknum-oknum tertentu yang sedikit-sedikit bawa imin gitu ya kan. Bawa-bawa seimin, kemudian seagama gitu. Jadi itu ya, yang jadi soal ya. Warga Konoha itu kan sedikit-sedikit ya dihubungkan dengan agama gitu. Bahkan Turki sekalipun yang bisa dikatakan Turki itu lumayan sekuler lah gitu ya. Mereka nggak peduli dengan yang namanya pemuka agama, tapi tetap juga gitu ya. Tetap juga dibela gitu. Warga Konoha itu tetap membela Turki juga gitu ya. Kalau bermusuhan dengan Israel gitu. Kemudian warga Konoha itu kan siapapun yang bermusuhan dengan Israel, maka mereka juga akan mendukung gitu ya. Jadi karena kebencian mereka terhadap Israel gitu. Ya. Kemanusiaan di Konoha itulah kemanusiaan karena kebencian gitu ya. Bukan karena pure rasa kemanusiaan, karena seiman gitu ya. Jadi kita membela Syria, membela negara-negara Timur Tengah, Iran, Palestina dan sebagainya, ya karena seiman aja. Ya, kalau mereka mayoritas beragama Hindu, beragama Buddha, kita nggak peduli, bodoh amat, ngapain ya kan. Kalau bicara tentang kemanusiaan ya ada banyak kok negara dunia ini yang masih butuh bantuan, tapi kita nggak bantu karena apa? Karena nggak seiman gitu. Jadi kita tuh picik sebenarnya dalam berpikir, kita tuh picik. Warga Konoha itu dicik dalam berpikir ya, tanpa kita sadari. Ya, ini jarang dibongkar guys ya. Makanya banyak warga Konoha yang benci dengan konten saya. Tapi nggak jadi masalah, it's okay gitu ya. Nggak jadi masalah. Ya kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Walaupun akan banyak juga nanti penolakan-penolakan. Ya itu risiko ya. Itu mungkin jalan ninja saya gitu ya. Itu tuh mungkin ya bisa dikatakan panggilan hidup saya gitu ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Jadi justru kita berpihak pada negara-negara Timur Tengah, Iran, Suriah itu karena seiman aja gitu ya. Di luar seiman kita nggak peduli kok ya. Jadi itu yang menghancurkan suatu negara ya. Yang penting seiman, itu yang menghancurkan. Kemudian selain itu, kenapa Amerika tidak melarang Israel menyerang Suriah? Apa alasannya? Padahal kan Amerika itu dekat atau punya kepentingan dengan uh, Suriah. Jadi gini, Amerika dan Turki itu kan masih satu organisasi bernama NATO. Nah, kemungkinan Turki itu minta izin sama Amerika membantu militer Suriah, diduga seperti itu ya. Kemudian ada rumor yang mengatakan bahwa Turki itu bangun pangkalan militer ke Suriah. Kemungkinan besar Amerika tahu ini, tapi apakah Israel tinggal diam? Enggak. Itulah alasannya kenapa ya sebenarnya Israel itu tidak bergantung sama Amerika gitu ya. Israel itu tidak nurut sama Amerika gitu ya. Ya kalau Amerika misalnya melakukan kesalahan ya Israel juga bisa memprotes gitu ya. Jadi
nggak diatur oleh Amerika gitu. Tapi kan di Konoha kan kalau saya perhatikan itu banyak warga Konoha mengatakan, bayangkan Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu harus minta tolong sama Amerika untuk membarbar Iran. Kalau mereka bangsa pilihan Tuhan, kenapa mereka nggak berani menyerang Iran gitu sendirian gitu ya? Kenapa harus minta tolong sama Amerika? Nah, ini nih ya, kalau saya perhatikan tuh ya di Konoha itu, ini ada semacam standar ganda gitu ya. Jadi kalimat yang mengatakan kalau bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kenapa harus minta tolong sama Amerika untuk membarbar Iran gitu? Kenapa harus keroyokan gitu ya? Kalimat ini sama seperti misalnya, kalau seorang nabi itu bisa membelah lautan, kenapa umatnya nggak bisa membelah lautan? Ya kan? Sama aja seperti seperti itu kan? Ya kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan ya kitab suci kita itu paling sempurna gitu ya. Kalau kita belajar kitab suci kita itu memahami sains, ya, memahami black hole dan sebagainya gitu. Buktinya orang yang menghafal kitab suci apakah mereka ahli sains? Enggak juga kan. Sama seperti itu. Itu namanya standar ganda gitu ya. Bangsa pilihan Tuhan itu kan bisa dikatakan itu semacam keyakinan. Nah, kalau misalnya mengatakan bangsa pilihan Tuhan itu sebenarnya bukan hanya keyakinan, itu fakta ilmiah. Ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain gitu ya. Asal jangan memaksa orang lain gitu. Menurut keyakinan saya, Israel itu bangsa pilihan Tuhan itu ya keyakinan gitu ya. Sama halnya dengan misalnya kita meyakini ada nabi membelah lautan. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya dari sudut pandang ilmiah, coba buktikan secara ilmiah. Kalau dari sudut pandang keyakinan, ya sah-sah aja gitu ya. Saya juga meyakini ada nabi membelah lautan gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bagaimana dengan Israel ya, Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Saya juga meyakini bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang ilmiah, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya kalau terbukti secara ilmiah, coba silakan buktikan secara ilmiah gitu. Coba tulis di kolom komentar gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Tapi apakah keyakinan itu bisa berubah jadi fakta ilmiah? Enggak. Keyakinan tetaplah keyakinan. Walaupun ada miliaran orang yang percaya bahwa Nabi membelah lautan, terbukti secara ilmiah. Apakah itu bisa terbukti secara ilmiah? Enggak. Ya tetap keyakinan gitu. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita meyakini suatu hal, kita menganggap suatu hal itu masuk akal, terbukti secara ilmiah, walaupun tidak terbukti secara langsung, walaupun tanpa bukti gitu. Kita meyakini tanpa bukti. Kita nggak perlu bukti gitu. Ngapain ya? Kan namanya keyakinan ya kan. Apakah orang yang berkeyakinan itu sesat? Enggak juga. Saya tidak mengatakan orang yang berkeyakinan itu bodoh. Tapi biar kita bisa bedakan mana keyakinan, mana fakta ilmiah gitu, mana data gitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini meyakini bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, ya sah-sah aja gitu ya. Cuman kan di Konoha kan itu diolok-olok. Itu yang saya kritik gitu. Iya kan? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan Aceh itu bukan Serambi Mekah misalnya. Menurut keyakinan saya misalnya. Apakah keyakinan ini bisa berubah jadi fakta ilmiah? Enggak juga kan. Namanya keyakinan kan. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, gua meyakini bahwa di rumah gua ada dinosaurus misalnya. Apakah orang-orang bisa protes kalau ada yang mengatakan seperti itu? Nggak bisa protes, kan namanya keyakinan. Keyakinan kan nggak perlu bukti kan. Apakah kita disuruh membuktikan di rumah kita ada dinosaurus gitu? Enggak. Tapi kalau ada yang mengatakan, gua punya dinosaurus di rumah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya itu beda dengan kalimat yang mengatakan, gua meyakini di rumah gua ada dinosaurus. Itu dua hal yang berbeda ya, bisa dipahami ya. Kemudian selain itu, apakah Israel sekarang ini
takut nyerang Iran, jadi ada rumor yang mengatakan seperti itu. Kenapa Israel sekarang tidak nyerang Iran lagi gitu? Justru pertanyaan itu harus dibalik gitu. Kenapa Iran tidak menyerang Israel? Jadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak diserang Iran itu Israel. Apakah Iran sudah kapok gitu? Apakah Iran itu sudah trauma gitu? Kita tahu bersama bahwa Iran itu memborbardir negara-negara teluk kan, Oman, Qatar diborbardir. Kemudian rata-rata negara Timur Tengah itu diborbardir sama Iran. Cuman Israel yang tidak diserang sama Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena mereka trauma gitu? Apakah mereka udah kapok gitu? Saya tidak berpihak buat Israel di sini ya. Apakah ini yang bikin Israel semakin percaya diri? Jadi kalau saya perhatikan Israel semakin percaya diri karena Iran tidak menyerang Israel. Padahal Israel tuh nunggu loh guys. Ya, bahkan Perdana Menteri Israel ya seperti memanas-manasi gitu ya. Dikompor-kompori gitu ya. Diceng-cengin gitu ya. Dikacangin gitu. Kok kita nggak diserang ya? Kok Iran nggak nyerang kita gitu? Jadi kayaknya Israel ini sudah gatal kayaknya ya untuk menyerang Iran ya. Tapi nggak jadi masalah gitu ya, asal jangan bawa-bawa agama gitu. Jadi warga Konoha itu kan selalu bawa agama. Jadi please deh ya, perang yang ada di Timur Tengah ini jangan bawa agama. Ya, walaupun mereka bawa agama gitu. Bukan kita yang bawa agama. Iran dan Israel lah yang bawa agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.